SMA Negeri 4 Sumbar tetap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun sekolah berbakat olahraga, namun kegiatan ekstrakurikuler di luar olahraga tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah pramuka. Nah, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA Negeri 4 Sumbar ini? Langsung saja kita minta kepada Ibu Linta untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Linta Wardah, selaku pembina pramuka SMA Negeri 4 Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan sedikit memperkenalkan tentang kegiatan pramuka. Sebelumnya kita mulai dari pendahuluan dulu. Nah, pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Apa artinya ekstrakurikuler wajib? Nah, maksudnya di sini, jika Ananda memiliki nilai pramuka di bawah C, maka ada kemungkinan Ananda tidak naik kelas. Artinya, nilai pramuka ini punya peran penting terhadap nilai Ananda semua. Ibu yakin Ananda semua tidak asing dengan kegiatan pramuka, karena di SD, di SMP juga telah diwajibkan kegiatan ini. Kita lanjut sejarahnya. Pramuka di dunia maupun di Indonesia tidak pernah lepas dari namanya Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau adalah Bapak Pramuka Dunia. Nama Lord Robert Baden-Powell of Gilwell adalah gelar kebangsaan yang diberikan oleh kerajaan Inggris kepada beliau karena telah mengangkat kepanduan dunia. Nah, pramuka ini kepanjangannya Praja Muda Karana. Apa artinya? Yaitu orang muda yang suka bekerja atau berkarya. Nah, walaupun ia sudah tua, jika ia memiliki semangat muda dan suka bekarya atau bekerja, maka tetap dianggap sebagai pramuka. Selanjutnya, pengertian Gerakan Pramuka Indonesia adalah suatu organisasi pendidikan non-formal yang menjadi wadah dalam melaksanakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan kepramukaan biasanya dilakukan di alam terbuka, di mana terdapat aktivitas yang menyenangkan, menarik, energik, terarah sesuai dengan prinsip dan metode kepramukaan. Tujuan pramuka ini sebenarnya sudah tergambar dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Ini untuk membentuk dan membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, jangan anggap pramuka ini hanya sekedar untuk melatih fisik. Tidak sesederhana itu, karena pramuka juga kita latih intelektualnya, sosialnya, apalagi spiritualnya. Nah, apa aja tujuannya? Yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Ini tergambar dalam Dasa Dharma pertama. Kemudian menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Ini juga tergambar dalam Trisatya, meningkatkan keterampilan kaum muda agar bisa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta pejuang yang tangguh. Ini juga tergambar dalam Dasa Dharma, menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Kemudian, mari kita bahas tentang Trisatya. Trisatya ini kita sebut juga dengan 3 janji. Apa bunyinya? Yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Ini kita baca ketika pelantikan Bantara.
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Dharma. Nah, ini berbeda ya Trisatya untuk penegak dan penggalang. Mungkin Ananda semua yang telah ikut pramuka waktu SMP-nya mikir, hampir mirip dengan penggalang dulu. Bedanya di sini poin kedua. Poin kedua di penegak, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Namun di penggalang, poin keduanya adalah menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, tergambarkan bedanya. Kalau kita penggalang, kita baru mempersiapkan diri. Tapi ketika kita sudah jadi penegak, kita ikut serta terjun langsung membangun masyarakat tersebut. Selanjutnya kita langsung berpindah ke Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka, dia ada 10 poin. Ini kalau Trisatya tadi bentuk janji, kalau Dasa Dharma itu seperti pedoman kita, pedoman anak-anak pramuka. Dia ada 10 poin. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selebihnya bisa dibaca ya. Ini bentuk Dasa Dharma itu untuk lebih mempercepat kita hafal, karena anak pramuka wajib hafal Dasa Dharma Pramuka. Kita ada metode yang bisa ikuti ibu, Taci Papa Rera Hedis Bersu. Ya, kalau kita cuman hafal poin-poin depannya aja, otomatis kita bisa hafal ke belakang. Nah, jadi gampang hafalnya Taci Papa Rera Hedis Bersu. Nah, dalam pramuka ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu pramuka siaga untuk usia 7 sampai 10 tahun atau tingkat SD. Nah, Ibu yakin banyak nih di antara Ananda semua yang udah ikut pramuka dari SD. Nah, itu namanya pramuka siaga. Nah, untuk SKU-nya ada yang namanya Mula Bantu Tata. Lambangnya warna hijau ya. Biasanya ditaruh di lengan sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua, pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun atau tingkatan SMP. SKU-nya tingkatannya ada Ramu Rakit Terap. Lambangnya itu warna merah. Ya, biasanya juga di lengan sebelah kiri juga, di lengan baju sebelah kiri. Yang ketiga, pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun atau tingkatan SMA sederajat. Ada tingkatannya yaitu Bantara dan Laksana. Nah, usia-usia Ananda sekarang lah. Ananda bukan lagi pramuka penggalang ya, Ananda sudah menjadi pramuka penegak. TKU-nya Bantara dan Laksana itu letaknya di bahu kanan kiri kedua-duanya. Yang keempat ada namanya pramuka pandega, itu usia 21 sampai 25 tahun atau tingkatan universitas. Dia lambangnya warna merah. Kalau yang penegak tadi kuning. Jadi siaga itu hijau, penggalang merah, penegak kuning, pandega coklat. Letaknya juga di bahu kiri kanan. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam pramuka? Beberapa hal yang bisa kita pelajari. Ini nggak semuanya Ibu masukin ya, kalau semuanya nggak nyampe waktu kita. Yang pertama itu PBB. PBB itu peraturan baris berbaris. Ibu yakin Ananda sudah sangat tahu tentang PBB ini, walaupun mungkin praktek agak-agak lupa, tapi nggak bisa kita pelajari di online ya. Nanti kalau kita udah sekolah baru kita pelajari. Yang kedua, sandi. Ini ada beberapa sandi yang Ibu masukin di sini karena nggak mungkin semuanya, karena terhalang waktu tadi. Yang pertama itu sandi abjad atau sandi balik. Ini hanya membalikkan beberapa huruf. Dia kan huruf ada 26, jadi 13 dan 13 atas, 13 bawah. Ibu contohkan pramuka.
Kata pramuka kita bisa sandikan menjadi KIZ, NFPZ. Nih sesuai gambar yang Ibu contohkan. Yang kedua, sandi rumput. Nah, sandi rumput contohnya juga udah Ibu perlihatkan di layar. Sandi rumput itu bentuknya tinggi, lurus, tinggi, lurus. Boleh silahkan bikin contoh dengan kalimat apa aja, nggak apa-apa. Silahkan latihan-latihan ya. Yang ketiga, ada yang namanya sandi Morse. Sandi Morse itu biasanya digunakan orang untuk yang jarak jauh, terhalang jarak. Jadi karena tidak bisa pakai suara, biasanya digunakan Morse. Biasanya Morse ini pakai fluid. Nah, untuk contohnya juga udah Ibu gambarkan di layar, A, B, C, dan seterusnya. Ibu contohkan juga cikal, boleh kalian cocokkan ya. Selanjutnya juga sandi semapur. Sandi semapur ini nggak bisa kita contohkan di layar ya, nanti kalau udah sekolah kita akan praktek. Silahkan pelajari ya Anda semua. Yang ketiga materinya yaitu tali temali. Ada beberapa simpul yang wajib kalian ketahui dan kalian harus bisa. Apa aja? Nah, ini beberapa simpul yang bisa kalian coba ya. Ada namanya simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tarik, simpul tiang, simpul mati. Nah, nanti akan kita praktek ketika sudah sekolah. Terima kasih. Untuk tugas kali ini, Ibu minta kamu semua bikin Pancasila dari sandi Morse. Nanti kirim ke grupnya masing-masing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.